Sebuah Toyota Camry hitam melaju kencang seperti tanpa terkendali. Di kota kecil Strongfield, Ohio, hidup seorang gadis remaja bernama Mackenzie Cyrilla. Ia lahir pada 2 Agustus 2004. Seperti remaja kebanyakan, Mackenzie aktif di media sosial. Dia punya teman dan cinta pertamanya. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis dengan wajah manis ini akan jadi pelaku dari salah satu kasus pembunuhan remaja paling mengejutkan di Amerika. Mackenzie tumbuh dalam keluarga biasa. Ibunya Natalie Cyrilla adalah satu-satunya sosok keluarga yang dikenal publik. Tidak banyak yang dibuka tentang kehidupan pribadi mereka. Tetapi yang jelas, Mackenzie bukan berasal dari latar belakang kriminal atau kekerasan. Ia memiliki kehidupan seperti remaja lain, bersekolah, bersosial media, dan jatuh cinta. Di TikTok dan Instagram, Mackenzie terlihat seperti remaja ideal, senyum lebar, fashion kekinian, dan gaya bicara yang percaya diri. Tapi, apa yang ditampilkan di layar tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Teman-temannya mengenal Mackenzie sebagai pribadi yang bisa sangat menyenangkan, tapi juga bisa berubah drastis jika emosinya terpancing. Saat usia 15 tahun, Mackenzie bertemu dengan seorang pria bernama Dominic Russo, 3 tahun lebih tua darinya. Mereka mulai pacaran. Hubungan ini cepat tumbuh, tapi juga cepat memburuk. Mackenzie disebut sangat posesif, sedangkan Dominic digambarkan sebagai pria yang sabar, tapi semakin lama mulai merasa terjebak. Mackenzie didiagnosis memiliki kondisi POTS sejak tahun 2017, kelainan sistem saraf otonom yang menyebabkan tekanan darah turun drastis saat berdiri. Namun, saat mengurus surat izin mengemudi, ia menandatangani dokumen yang menyatakan tidak memiliki riwayat medis apapun. Dokumen ini nantinya akan jadi perdebatan di pengadilan. Di depan publik, Mackenzie adalah gadis ceria. Di balik itu semua ada sisi lain yang gelap. Ia bisa menjadi dominan, murung, dan emosional, terutama saat menyangkut Dominic. Sahabat dan kerabat Dominic mengaku pernah menyaksikan Mackenzie mengancam akan mengakhiri hidup mereka bersama jika Dominic putus darinya. Sayangnya, tanda-tanda bahaya itu diabaikan. Ancaman dianggap emosi sesaat dan kata-kata gelap dianggap gaya remaja masa kini. Tapi, kata-kata bisa menjadi senjata jika dibarengi niat. Yang tidak diketahui semua orang adalah Mackenzie sedang menyusun sesuatu, sebuah rencana. Dan di pagi yang tampak biasa, 31 Juli 2022, rencana itu diwujudkan. Mackenzie Cyrilla, remaja 17 tahun, terlalu muda untuk disebut psikopat, tapi cukup sadar untuk merencanakan pembunuhan. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia bersalah, tapi mengapa dia melakukannya? Awalnya semua terasa seperti kisah cinta remaja biasa. Mackenzie Cyrilla bertemu dengan Dominic Russo saat masih berusia 15 tahun. Dominic yang 3 tahun lebih tua adalah sosok yang tenang dan menyenangkan. Mereka menjalin hubungan sejak 2018 dan dari luar keduanya tampak serasi. Tapi perlahan cinta itu berubah. Bukan lagi tentang kasih sayang tapi tentang penguasaan. Banyak teman dan keluarga menyebutkan bahwa Mackenzie sangat tergantung secara emosional kepada Dominic. Setiap kali Dominic tidak membalas pesan, Mackenzie bisa meledak. Ia menjadi gelisah, marah, bahkan mengancam. Dominic sempat mencoba mengakhiri hubungan itu, tapi Mackenzie selalu berhasil membujuknya kembali, kadang dengan air mata, kadang dengan ancaman. Jaksa penuntut memutar sejumlah video TikTok dan pesan teks di pengadilan. Salah satu video yang diunggah Mackenzie berisi lagu dengan lirik "All I did was try my best. This the kind of thanks I get." Satu pesan berbunyi, "Kalau kamu ninggalin aku, kita berdua bakal mati bareng. Aku serius." Pesan-pesan ini bukan sekedar luapan emosi remaja. Ini adalah prediksi masa depan. Ibu Dominic yang awalnya menerima kehadiran Mackenzie lama-kelamaan merasa khawatir. Ia pernah menyaksikan pertengkaran hebat antara keduanya. Suatu hari saat perjalanan di jalan tol Interstate 71, Mackenzie diduga mengancam akan menabrakkan mobil jika Dominic mencoba kabur darinya. Tak ada yang melapor ke polisi saat itu karena seperti banyak keluarga lainnya, mereka mengira Mackenzie hanya sedang emosi sesaat. Mackenzie dikenal sangat cemburuan. Ia sering memeriksa ponsel Dominic jika menemukan pesan dari perempuan lain meski sekedar teman. Konflik bisa saja terjadi. Dominic mulai kehilangan ruang. Ia merasa diawasi, dikendalikan, dan terjebak. Namun setiap kali ia mencoba pergi, Mackenzie selalu berhasil membuatnya bertahan dengan ancaman, dengan bujukan, dengan air mata. Yang paling tragis adalah Davion Flanagan, sahabat Dominic yang tidak tahu bahwa malam itu ia akan ikut menjadi korban dari cinta beracun ini. Dia hanya menumpang pulang, tapi yang ternyata dia menumpang ke neraka yang dipicu obsesi. Dalam banyak kasus pembunuhan pasangan selalu ada pola. Ingat, pola red flag, sinyal bahaya, ancaman yang diabaikan. Mackenzie sudah memberi tanda, tapi tidak ada yang benar-benar mempercayainya sampai semuanya terlambat. Malam itu, 31 Juli 2022, ketiganya naik mobil bersama, tapi hanya satu yang tahu bahwa itu akan jadi perjalanan terakhir bagi dua dari mereka. 31 Juli 2022, pukul 05 pagi hari, kota Strongfield masih tertidur, tapi di jalanan kosong bernama Alameda Drive, sebuah Toyota Camry hitam melaju kencang seperti tanpa terkendali.
Tapi kenyataannya mobil itu dikendalikan penuh oleh seseorang yang telah mengambil keputusan untuk mengakhiri segalanya. Data dari black box kendaraan memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan. Kecepatan mencapai 100 mil per jam. Tidak ada jejak pengereman sama sekali. Dalam 5 detik terakhir justru ada peningkatan akselerasi. Setir tidak dibelokkan, tidak ada upaya menghindar. Dalam kecelakaan biasa, pengemudi akan setidaknya mencoba menghindar atau menginjak rem, kata ahli rekonstruksi kecelakaan di persidangan. Tapi di sini tidak ada. Ini bukan refleks panik, ini keputusan sadar. Polisi menemukan 6,9 gram psilocybin, jamur halusinogen, bersama alat timbang, dan vape berisi THC di dalam mobil. Dalam darah Mackenzie juga ditemukan THC aktif, tapi alkohol 0%. Pertanyaannya, apakah narkoboy membuat Mackenzie hilang kendali, atau digunakan untuk menenangkan dirinya sebelum melaksanakan rencana kelamnya? Beberapa hari sebelum tragedi, Mackenzie mengunggah video TikTok dengan latar musik bernuansa sedih. Potongan lirik dari lagu yang ia gunakan, jaksa menyebut video itu bukan keluh kesah biasa, tapi sinyal kemarahan dan rencana balas dendam. Psikolog forensik menyebutkan bahwa tindakan Mackenzie menunjukkan ciri-ciri resign revenge, yaitu keputusan ekstrim saat seseorang merasa kehilangan kendali atas relasi, lalu menyalahkan kemarahannya ke orang yang paling dekat. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa, adalah kalimat yang sering terdengar dari pelaku kekerasan posesif. Ini bukan kecelakaan, ini bukan momen panik sesaat, ini adalah eksekusi terencana, dilakukan dengan sadar, diputuskan dengan yang dingin, dijalankan oleh seseorang yang ingin mengakhiri semuanya. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, pada 21 Agustus 2023, Mackenzie Sirila berdiri di hadapan hakim di pengadilan Cuyahoga County, Ohio. Ia dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap 2 orang, Dominic Russo dan Davion Flanagan. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena ini bukan tentang mafia, bukan juga pembunuh berantai, tetapi remaja 17 tahun yang jadi terdakwa pembunuhan ganda. Jaksa mendakwa Mackenzie dengan total 12 pasal pidana, termasuk 4 dakwaan pembunuhan, 4 dakwaan penyerangan berat, 2 dakwaan pembunuhan kendaraan, kepemilikan narkoba, memiliki alat timbang ilegal. Jika dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, Mackenzie bisa menghadapi penjara seumur hidup. Salah satu bukti paling menghancurkan adalah rekaman black box dari mobil Toyota Camry. Data menunjukkan mobil dipacu hingga 100 mil per jam, tidak ada upaya pengereman, kecepatan justru meningkat 5 detik sebelum tabrakan. Seorang ahli kendaraan mengatakan ini bukan reaksi panik, ini keputusan sadar. Jaksa juga memutar video TikTok dari akun Mackenzie. Salah satu captionnya menyiratkan balas dendam, disertai lirik yang menyentuh isu pengkhianatan cinta. Pengacara Mackenzie berusaha keras membela kliennya. Mereka menyebut bahwa Mackenzie masih remaja dengan emosi yang tidak stabil, dan bahwa malam itu adalah kecelakaan tragis. Mereka juga menyinggung bahwa Mackenzie menderita kondisi POTS, yaitu penyakit neurologis yang bisa menyebabkan pingsan mendadak saat mengemudi. Tapi ada satu masalah besar. Saat mengurus SIM, Mackenzie menandatangani formulir bahwa ia tidak memiliki kondisi medis serius. Ibu Dominic memberikan kesaksian yang menyayat hati, yang menceritakan ancaman Mackenzie kepada putranya. Kalau kamu ninggalin aku, kita mati bareng. Saksi lain menyebutkan Mackenzie pernah mengemudi sembrono dan mengancam tabrakan saat bertengkar dengan Dominic. Tapi sepanjang sidang, ekspresi Mackenzie jarang berubah. Ia menangis sesekali namun sering terlihat datar, seperti menyimpan emosi di balik topeng yang rapi. Yang mengejutkan bukan hanya perbuatannya, tetapi sikapnya setelah ditangkap. Ketika petugas mengganti borgolnya, Mackenzie berkata, "Tolong pelan-pelan, jangan rusak gelangku." Seolah yang dipikirkannya hanyalah aksesoris, bukan 2 nyawa yang telah ia renggut. Mackenzie, step out for me. I'm Detective Jesus. I'm the one who's been investigating the crash. You're under arrest for aggravated murder ×2. Okay? Nobody's gonna ask you any questions. Nobody's gonna bother you. Can I have your key, please? Could you please be careful taking this one off so it doesn't break the bracelet, please? You got it. You got Could it. you please be careful taking this one You got off it. so it doesn't break the bracelet, You please? got it. You got it. Setelah meninjau bukti dan mendengar semua kesaksian, hakim akhirnya menjatuhkan putusan bersalah atas semua dakwaan utama. Mackenzie Sirila divonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 15 tahun. Keluarga Dominic dan Davion menangis haru, bukan karena lega tapi karena luka yang tak akan sembuh. Publik terbelah, sebagian melihat Mackenzie sebagai pembunuh berdarah dingin, sebagian lagi melihatnya sebagai remaja rusak karena cinta dan narkoba. Tapi apapun opininya, hukum telah berbicara. Di usia 19 tahun, Mackenzie Sirila resmi menyandang status pembunuh berencana. Sidang ini bukan sekadar pertarungan hukum. Ini adalah cermin bahwa bahkan cinta paling awal bisa berubah jadi mimpi buruk jika dikendalikan oleh obsesi dan kemarahan. Sesaat setelah vonis dibacakan, Mackenzie menangis, tapi bukan jeritan histeris, bukan rasa kehilangan, melainkan tangisan pelan, datar, seolah ia sadar semua ini adalah akibat dari pilihan. Di depan hakim, ia sempat berbisik pelan, "Saya tidak pernah berniat membunuh mereka." Tapi jaksa langsung menanggapi, "Tindakanmu membuktikan sebaliknya."
Tak lama setelah vonis dijatuhkan, tim hukum Mackenzie mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ohio. Mereka beralasan bahwa usia muda, kondisi medis yaitu POTS, dan faktor psikologis tidak dipertimbangkan secara adil. Tapi pada April 2025, Mahkamah Agung Ohio menolak banding itu dengan tegas. Fakta persidangan menunjukkan niat yang jelas tidak ada dasar untuk mengubah putusan. Bagi keluarga korban, tidak ada kata selesai. Ibu Dominic berkata dengan suara gemetar, "Saya bangun setiap pagi dan masih menunggu anak saya pulang." Teman-teman Davion mengunggah kenangan masa kecil mereka, tertawa, bermain, dan bermimpi. 2 nyawa hilang, 2 keluarga hancur, dan 1 remaja merusak semuanya dengan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Hari ini Mackenzie Sirilla menjalani hidupnya di balik penjara negara bagian Ohio. Tidak ada lagi TikTok, tidak ada lagi sekolah, tidak ada lagi kebebasan. Hanya dinding rutinitas dan rasa kehilangan yang datang terlambat. 3 remaja, 3 jalan hidup, tapi hanya 1 keputusan yang menghancurkan semuanya. Penyesalan tidak akan bisa membangkitkan Dominic dan Davion, dan Mackenzie Sirilla akan terus hidup dengan bayangannya sendiri. Mackenzie bukan psikopat berdarah dingin, tapi juga bukan korban. Ia adalah remaja yang terbakar emosi dan membiarkan amarah itu menjadi supir dari mobil maut itu. Tindakan ini bukan impulsif, bukan kecelakaan. Ini adalah hasil dari obsesi, dendam, dan cinta yang menyesatkan. Mereka yang terjebak dalam cinta yang salah bisa jadi musuh terdekatmu. Mackenzie Sirilla seorang gadis muda dengan masa depan panjang. Dominic dan Davion remaja dengan harapan besar di pundaknya. 3 orang yang harusnya tumbuh dewasa tapi dipisahkan oleh 1 keputusan tragis. Ini bukan kisah detektif, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang apa yang terjadi saat cinta kehilangan arah. Jika kamu melihat tanda bahaya dalam hubungan, ancaman pengendalian, manipulasi, jangan abaikan karena cinta yang sehat tidak membunuh. Dan jika kamu sedang merasa terjebak dalam hubungan yang membuatmu takut, carilah bantuan sebelum semuanya terlambat. Dominic Russo dan Davion Flanagan mungkin telah tiada, tapi kisah mereka tetap hidup sebagai pengingat bahwa terkadang yang memegang kemudi bukan lagi akal sehat, tapi amarah. Saya Indah Flem, dan ini adalah cerita tentang cinta yang berubah jadi kematian.